kemarin bantu orang murtadin ya, perempuan umur 45 tahun, suku Sunda. Nyampe di sini bilangnya katanya dulu mau pelayanan, nyampe di sini cari cowok. Ya. Nyampe di sini cari cowok Bapak Ibu. Habis gitu roti perjamuan sama anggurnya, loh dimakan sama dia. Satu hari dia perjamuan kudus sendiri 10 kali. Apa enggak stres saya? Saya stres karena kenapa? Disuruh sembahyang ke gereja kagak mau. Roti saya hilang Pak Abang. Roti saya hilang. Itulah ya. Singkat ceritanya awal saya nggak tahu ya. Apa saya lupa naruhnya di mana? Saya pikirkan. Habis kemana saya pikir Om Jos tahu nggak? Saya yang lupa naruhnya di mana gitu loh. Nah setelah itu saudara, saya pas malam-malam habis nge-live, saya kepanasan ya kan, kepanasan. Nah habis gitu saya bilang begini, duduklah saya di kursi. Lalu saya dengar kok ada orang sedang berdoa jam 10 malam. Saya intip di kamarnya dia. Ternyata dia sedang apa? Perjamuan kudus sendiri. Ada roti, ada anggur. Ya kan? Lalu dibilang begini. Dia bilang begini sama saya. Tolong ya nanti kalau udah kamu berdoa, saya mau ngomong lah Pak ya, Om Jos ya. Terus bilang gini, ngapain tadi di kamar? Saya sedang perjamuan kudus Bu. Oh ya? Berarti kamu yang pakai roti saya dan anggur? Iya Bu, tapi kan saya berdoa. Siapa yang nyuruh kamu ada ajaran dari mana bisa perjamuan kudus sendiri? Ya saya diajar sama pendeta saya Bu. Siapa pendeta kamu? Saya nggak sebut merek ya saudara ya. Karena bikin malu, yang dia sebutin mereknya sama sinodenya dengan saya. Dia bilang, oleh ini Bu, Pak Pendeta ini, dia kerja ini. Jangan kamu berbohong. Saya bilang gitu. Yang kamu sebut itu satu sinode dengan saya. Dia bilang begitu. Enggak kok, pendeta ini ngajarin saya Bu, gini-gini, bohong kamu. Dia bilang, kita ini satu sinode, kita punya buku tata gereja. Kamu bohong sama aku. Kamu suruh dibawa, sama aku mau dibawa ibadah ke gereja, kamu kagak mau. Alasannya karena putus cinta dengan salah satu jemaat saya. Pak, udah saya sudah doa Pak sampai memble Pak. Saya nyuruh dia ibadah ke gereja, kagak mau. Katanya karena dia sudah putus sama pacarnya, yaitu salah satu jemaat saya. Ya. Lalu nggak mau ke gereja Pak. Habis itu saya kasih tahu kalau kamu tuh nggak boleh begini ya kan. Saya masih evangelis aja ya. Saya tidak diperbolehkan untuk perjamuan kudus. Ya. Saya masih evangelis nih. Dia bilang gitu. Kamu pikir mau pelayanan, mau menjadi pendeta itu gampang apa? Kalau sudah ditabiskan pendeta, baru bisa melakukan perjamuan kudus sakramen itu baru bisa. Bilang begitu. Nah, apa dia bilang? Masih dibantah, saudara. Enggak. Kata pendeta saya boleh. Jangankan cuma 3 kali sehari untuk perjamuan kudus. 10 kali pun bisa, Bu. Astaga, Tuhan Yesus. 1 hari kamu perjamuan kudus 10 kali. Pantaslah segala roti dan anggur-anggur ku habis. Dia bilang begitu. Kan saya beli itu kan yang sudah itu, Pak. Ada cup kecil itu loh. Anggurnya yang sudah di cup itu satu-satu ya kan, habis itu 1 kantong besar itu sama roti hostanya itu habis. Saya beli 2 sampai saya minta tolong yang belikan ke Pontianak, kan belinya ke Pontianak. Setiap teman saya ada ke Pontianak, tolong ya, aku kok bingung ya, apa diambil anjing, kupikir ya Pak ya. Ya, saya pikir begini, karena saya dulu punya anjing Snowy ya, dia sering keluar masuk ke rumah ini ya. Snowy itu anjing diberkati orang sama Oyet gede ya. Apa sih Snowy yang ngambilnya? Ternyata Snow Edan yang makannya.
Salam saudara ye. Jadi saya mikir, oh ya bisa. Habis itu saya kasih tahu pengertian begini ya kan. Setelah itu saudara tahu nggak? Yang terakhir, saya baru ketahuan dari CCTV bahwa itu orang marahin dan ngeplak anak saya yang kecil, termasuk marahin anak saya yang gede, yang SMA itu. Awalnya sih memang anak saya bilang, "Ma, aku dimarahin sama ini. Kamu nakal kali ya, nggak boleh gitu lagi ya nak ya, nggak boleh ya," saya gitu. Ternyata dari CCTV, anak saya karena minta susu dot, ya anak saya sampai sekarang umur 8 tahun masih ngedot ini, susah kali mau misalkan dotnya itu. Lalu ini anak saya dimarah-marah, ya kan? Saya panggil, dibilang begini, habis saya capek, katanya kan. Ya kalau nggak capek, ya nggak usah kerja. Kan gitu. Kerja apapun pasti capek, Pak, Bu. Betul nggak? Ada sih kerjaan yang paling enak tukang nyuruh-nyuruh, tapi harus jadi bos dulu. Betul nggak? Ya kan cewek? Ya. Kerja apapun itu tetap capek. Bos aja capek mikirin karyawannya yang beraneka ragam. Bos aja capek loh. Apalagi cuma kita ini jadi pekerjanya. Saya capek gini. Nah, kerjanya ternyata chat-chatan, Facebookan lah, TikTokan lah, nonton lah, ya kan? Makanya banyak ya saudara ya. Sebenarnya banyak orang murtadin yang minta dibantu sama saya mau tinggal di sini. Saya lebih baik membantu dari jarak jauh aja deh. Ini ceritanya tentang murtadin. Saya bantu murtadin ya. Bapak ya ye. Ini bapak atau ibu? Terus ternyata dia itu katanya, ya kalau GBI Tanjung Maya, ya saudara, kan hanya pendeta yang boleh sakramen. Nah ini udah jemaatnya nggak mau sembahyang ke gereja, sakramen sendiri, perjamuan kudus sendiri, sampai 10 kali satu hari. Apa nggak sembuh terlalu? Terakhir saya dimarahin, saya ditunjuk-tunjuk di gini, di depan, di biji mata saya ini gini, Bu Diana itu ya gini, nyuruh saya ke gereja, ya udah tugas ibu sendiri ke gereja, jangan nyuruh saya. Oh ini tangan kamu kurang ajar sekali sama saya, ya sebenarnya gitu. Udah, aku nggak mau marah sama kamu ya. Aku tidak mau menghabiskan energiku, aku tidak mau berbuat dosa lagi. Sekarang kau angkut semua barang kamu tinggal di mana, aku ongkosin. Saya ongkosin. Saya kasih waktu itu uang 800.000 kalau nggak salah ya. 1 juta Pak saya. 800.000 kayaknya. Saya kasih berkat di situ 800.000. Jadi Pak Bewianus ya, saudara ye Pak Bewianus ya, pendetanya, betul nggak? Lalu begitu Bapak Ibu, kan bayar ongkos, dia bilang saya mau sekolah STT, katanya dia. Ya udah, saya telepon, ini ada orang mau masuk STT gimana? Oh ya Bu Diana, kirim aja orangnya ke sini. Saya kasih uang 800.000, dia ngambil 1 karung beras saya, panci, piring, sendok ya, dan kawan-kawannya segala masako apa, semua pokoknya masuk semua di dalam karung. 1 karung penuh itu. Habis bilang gini, Bu Diana, nanti yang bayar ongkosnya siapa? Gini aja ya, kalau kamu melihat uang 800 itu bukan uang, nanti yang bayar taksi kamu setan aja. Saya bilang begitu. Tapi saya nggak marah. Di ongkos taksinya loh, koplak tau nggak? Ongkos taksinya 200.000. Saya kasih uang 800.000.
Masih bilang nanya gini, oh Bu Diana, nanti yang bayar ongkos taksinya siapa Bu Diana? Kalau kamu nggak ingat uang 800.000 itu adalah uang, ya minta aja, setan yang bayar kamu sampai nyampe ke tempat sana. Gitu aja. Nggak Udah namanya bersyukur sih. pertanyaan lagi, merengut. Dia merengut Pak Om Jos, tahu nggak Om Jos? Merengut. Pendeta tapi gitu ya, gini-gini masih merengut. Tahu nggak? Masih kurang baik saya Om Jos. Saya ongkos taksinya 200.000, saya kasih 800.000, masih tanya, yang bayar siapa nanti taksinya? Yang bayar tuh kan cuma 200.000. Kalau kamu masih kurang dan anggap ini uang, anggap aja setan yang bayar kamu ke sana. Dia bilang begitu. Minta aja sama setan kamu. Bilang begitu. Karena kenapa? Orang nih kadang bisa mikir dengan cerdas kalau sudah diomongin dengan keras. Bukan berarti saya nggak mengasihi ya saudara ya. So, kalau saya nggak mengasihi, nggak saya jual guguk saya untuk membelikan tiket dia. Anda kan nggak tahu dulu gimana susahnya saya. Anda nggak tahu nengok, oh iya Ibu Diana ya sekarang diberkati Tuhan luar biasa, punya kandang babi-babinya banyak. Anda nggak mikir, saya pusing juga mau beli pakannya. Tahu nggak, pakannya itu berjuta-juta. Iya kan naik ke luar kan. Nah iya, ke pesawat benih kan bye-bye. Aku mau naik gitu harus punya identitas. Dianya bilang begini sama aku barusan. Cepetan ya Kak katanya, karena saya ada di panti. Kalau di panti itu nanti takut ada donatur yang datang, nanti dimarahin orang yang punya panti. Saya bilang begini, donatur gila namanya, dodol namanya. Orang panti membantu orang kok donatur bisa marah. Saya bilang begitu. Jadi itulah ketua. Aku aja apa ya, kalau ada orang yang bantu aku, mana orang tuh mau ngatur-ngatur aku gitu. Anu sayang, dermerong, baru lari ke panti asuhan deh ya. Aru senyatan deh ya pertama kan, lari dari lagi lah, karena lagi ring bini deh ya. Mbakku ini yang cantik, jangan terlalu baik sama orang, jangan langsung ditelan semua orang ngomong cerita. Kita mendengar hanya satu telinga, ya satu mulut. Ya. Yang pasti begini, kalau kita mau mendengarkan cerita itu dua pihak, Mbak. Ya. Tidak ada yang namanya laki-laki mau seorang bapak manapun mau mencelakakan anaknya, ya. Nah, kalau kita jadi istri, kalau nggak benar, pasti suami pun juga nggak benar. Begitu. Anu sayang, andola dermerong kotorin di bapaknya. Laporkan ke polisi, ngapa mau dibotorin? Kok enggak sayang, lu lapor ke polisi dia. Kok tadi orang yang memang cerita orang. Jangan, Mbak, aku kasih tahu, Mbak ya. Aku udah sering ditipu orang, Mbak. Kita nolong, kita ditipu orang. Apalagi Mbak cuma kenal di via TikTok, Mbak. Gitu loh. Minta kakak suruh. Nggak, aku nggak dikasih. Apa ada apa belum? Aku udah ngocak, kirimkan kakakmu. Dia bilang aku nggak punya kakak. Dengar ya, Mbak. Orang itu sebelum ngurus KTP sudah pasti punya kakak. Ya. Karena aku udah biasa ngurus orang pindah agama, ngurus KTP-nya jemaatku yang bertobat, yang jadi Kristen. Aku yang ngurus ke Dukcapil sana. Hati-hati loh. Kalau nanti itu bilang, iya ini aku mau pergi sama anakku begini. Jangan, Mbak. Di sini banyak penjualan manusia. Jangan percaya. Hati-hati. Kita niat menolong orang, kita terjebak dengan apa namanya, dengan kita. Itu surat anak dia kan yang. Iya. Gimana nih buat surat itu? Ya harus pergi ke Dukcapil, Bang. Itulah macam kedutaan juga ya. Ya macam kantor lah ya, gitu. Lahir surat ada. Lahir surat. Mana tanya lahir surat berdiri. Dia bilang tidak ada surat kelahiran. Macam mana bisa, Pak? Mulai
aku ya. Wes tak usah. Ingat hati-hati. Karena begini, kalau kita ndak hati-hati, kita ndak kenal dengan dia ya. Tidak mungkin kita melahirkan anak tidak punya kartu surat keterangan bahwa anak itu kita yang melahirkan, itu pertama. Nah, dan kalau anak itu tidak masuk ke kakak, kita nggak bisa belikan dia tiket. Siap ya. Kalau dia travel dari di jalan tak ada. Mau naik kereta api le, Sayangku, cintaku, itu di Medan mana bisa pakai kereta api melewati samudera ini dan lautan, ha? Kalimantan Island apa? Dia itu kalau nggak salah ya bandara Simalungun ya Bapak Ibu ya. Apa sih bandara apa sih kalau di pokoknya bandara di Medan ya. Medan juga. Nah, itu dari Medan nanti nggak bisa langsung ke Kalimantan Barat, tapi dia dari Medan pergi ke Jakarta baru sini. Oh. Bang, jangan menolong orang kalau identitasnya nggak ada, Bang. Nanti kita disangkanya ngambil anak orang, Bang ya. Tapi sedih pun saya tahu. Iyalah untuk selamat lah tapi kan kawan kan dia tolong pun selamat lah tak ada apa-apa kan. Iya. Kuala Namu betul. Itu di bandara di Kuala Namu ya. Medan. Anak di bawah umur, Mbak, anak di bawah umur, meskipun umurnya 2 bulan, 3 bulan, sebulan baru dilahirkan, itu pasti ada surat keterangan dari bidan atau rumah sakit. Yes, dari hospital lah. Satu dari hospital, terus ngurus surat kakak itu. Anak itu kalau memang anak kita, ya masih di kakak lah. Gak mungkin anak aku di kakaknya si abang. Kan gitu. Nanti kedua pergi tanya apa bener ya ada orang maya. Mungkin ada apa-apa dia terpaksa lah anak ini bagi ke panti asuhan je lah. Tak apa, daripada nanti kita kasihan sama orang identitas tak lengkap ya kan, lalu bahaya pula ke kita. Dirimu enak di Amerika, aku di sini di penjara nanti gara-gara aku bantu orang, aneh-aneh aja lah kau. Iya, dekat. Ada pun ada undang-undang macam itu juga. Ada lah bang, undang-undang macam tuh. Tapi aku tanya ada rumah surat tadi mas kirim aja itu bang. Iya. Ya? Maaf. Online. Iya. Ya mas mbak tanya tuh bang ngurus surat kakak akte anang. Oke. Kok tanya ya? Yud. Saya sampai sudah saya lapar banyak. Macam mana mau minta tiket anak tuh tak ada identitas. Dek, minta tolong kirimkan akte sama kakakmu ya yang ada nama anakmu. Ya, kalau ndak ada akte dan kakak atas nama anakmu, nggak bisa aku belikan kamu tiket ya. Karena percuma juga aku berikan tiket buat kamu dan mengarang nama anak kamu. Kalau di bandara kamu akan dimintain surat akte kelahiran anak atau enggak kakaknya gitu. Ini bukan orang Medan yang saya bantu. Saya bukan orang Medan, tapi orang Nias. Putih-putih belati tali baba. Kan begitu Bapak Ibu. Nggak bisa dong kita bantu orang bawa anak kecil yang nggak ada identitas. Yang tentu sangkanya saya mengambil anak orang ya kan. Jangan ya. Negara kita negara hukum loh. Dan yayasan saya ini yayasan
ada hukumnya. Jadi seperti itu. Dia minta suruh cepet-cepet, bagaimana mau cepat? Saya bilang suruh berdoa. Kalau katanya anaknya dikotorin ya, tanda kutip ya, saudara ya, sama bapak kandungnya, ya udah masukin aja ke penjara. Bisa juga bapaknya itu kena perlindungan anak. Tony Lai, ambil duda saja mbak. Pikiran saya itu nggak uus kayak kau, Pak Tony. Ya, ini pikirkannya ujung-ujung selangkangan dulu ya kan. Aneh kau. Orang PA masuk komal saya. Di sini orangnya pinter-pinter, nggak ngomongin masalah uus. Tony Lai, dengarkan aku ngomong nih baik-baik. Saya paling benci kalau orang tuh bodol, sikit-sikit duda, sikit-sikit mau kawin, janda atau perawan atau gadis. Emangnya apaan? Mau cari jodoh di sini? Ini bukan komal cari jodoh. Jadi dibilang mbaknya suka marah. Ya kalau begini nggak marah. Ya, tapi aku marah sama enggak kayaknya beda tipis ya Pak.